makin rendah. Oke teman-teman semua, sekarang saya harus kalem ya kan, karena diingetin banyak orang. So sekarang saya kalem dan akan menjelaskan dengan bahasa saya yang luar biasa bagus. Oke teman-teman semua, nih di jam 9 malam, 30 menit lagi saya tidur, karena ini udah jam malam banget. Ini kan bed rest, saya itu negatif bos. Saya tuh bronkitis kronis, kecapean. Ngerti? Isu mana yang bilang saya positif? Dan yang kedua, Babalo Cafe, thank you man. Tahu nama kecil saya. Ini yang saya bilang ya, lawan kita sekarang itu cuman buzzer politik. Asal kalian tahu teman-teman, buzzer politik yang terhormat, yang hobinya goreng orang, buzzer politik ini telah menyebabkan perpecahan di Indonesia. Wih, terima kasih. Itu jeruk yang ngirim ternyata Jejo. Asal kalian tahu, penyebab perpecahan di Indonesia, kalian tanpa sadari adalah buzzer politik. Iya kan? Covid digoreng buzzer politik. Ya kan? Pak Anies ngepost dibenturin Pak Jokowi. Pak Jokowi ngepost dibenturin Pak Anies. Sejatinya mereka berdua tuh nggak ada apa-apa. Tapi buzzer ini memperlihatkan seolah mereka tuh berantem. Nggak ada apa-apa. Asal kalian tahu buzzer politik, mungkin kalian kaget siapa Dokter Tirta itu. Di sini saya bilang, ada fitnah yang mengatakan Dokter Tirta perusahaannya di bawah Pak Uno. Asal kalian tahu buzzer politik, Sandiaga Uno, Pak Sandiaga Uno merupakan mentor bisnis saya. Ya kan, usaha saya itu dibangun dari nol sendiri, Susan Care, Soul Vacation, Communion sampai tokonya banyak. Dan usaha saya tidak dibangun pakai utang. Pak Sandiaga merupakan mentor saya. Pak Jokowi merupakan tokoh panutan saya. Pak Jokowi itu saya nganterin chopper beliau, buatin jaket buat beliau, ngasih sepatu lokal buat beliau, ya kan. Anaknya partner nama saya, Kaisang nyuci sepatu di tempat saya. Case close, ya kan. Pak Yusuf Kala itu merupakan salah satu pengampu di DMI dan PMI. Saya dokter, otomatis di PMI ketemu Pak JK. Di DMI otomatis ketemu Pak Syaf dan Pak JK. Semuanya teman saya, teman dan panutan mentor saya. Berikutnya, buzzer politik yang terhormat, asal kalian tahu, Pak Anies Baswedan. Saya mengikuti seminar beliau sejak beliau jadi rektor di Universitas Paramadina. Dan sekarang ketika jadi gubernur, beliau yang menerima saya di base camp. Pak Mahfud MD dan Pak Sri Sultan Hamengkubuwono itu merupakan mentor saya di tahun 2016. Dari Singapura saya dipanggil ke Yogyakarta dan saya diajak meeting oleh Pak Mahfud MD dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Buat yang terhormat buzzer politik, dari manapun kalian berada, kalian menggunakan jari-jari kalian, menggunakan fake account hanya untuk membenturkan masyarakat dari sisi A dan sisi B. Kalian lupa bahwa tujuan utama kita itu melawan COVID-19 dan kalian sempat-sempatnya mengadu domba masyarakat demi keuntungan perut kalian semata. Wahai buzzer politik yang terhormat, asal kalian tahu, kalian gak malu apa ngasih makan keluarga dengan cara mengadu domba. Itu tidak baik. Ini di rumah sakit saya ngegas dan saya nahan emosi ini. Saya posisi sekarang sudah sembuh, difitnah positif corona, kurang ajar itu semua ya. Saya itu masih PDP dan sekarang saya turun ODP. Kalian itu bukan dokter, ngehujat orang tiba-tiba Tirta positif corona, nularin siapa-siapa. Saya tidak positif. Kalian itu fitnah buzzer politik. Saya itu gede di jalan bosku, ya kan. Di Blok M saya dibimbing, saya teman-teman Blok M, ya kan. Nongkrong di depan Mendawai, nongkrong di Bulungan, ya kan. Di Jogja sama anak-anak, bener-bener anak-anak kota gede dan anak-anak Kejayan. Kalian ya para buzzer politik, saya bukan tokoh politik. Saya tidak bisa bijak. Pak Anies, Pak Jokowi dan Pak JK bisa tenang melawan kalian, tapi sorry saja, Dokter Tirta nggak bisa menang, nggak bisa tenang melawan buzzer politik. Ini kita ngelawan COVID-19. Saatnya kita di sini bersatu. Buat buzzer politik yang terhormat, yang masih goreng-goreng, Indonesia tuh sehat tanpa kalian. Sekarang saya akan mempopulerkan gerakan ke masyarakat. Indonesia damai tanpa buzzer politik. Ingat, 10 tahun lalu kita damai tanpa buzzer politik, ya kan? 10 tahun lalu kita damai di Indonesia tanpa buzzer politik. So teman-teman semua yang dimanapun kalian berada, di sudut Indonesia manapun kalian berada, kita harus membumi hanguskan semua buzzer-buzzer politik yang hobinya mengadu domba. Politikus itu profesi, terserah mereka mau gimana, itu politikus, jangan digoreng sana sini. Ini Indonesia. Indonesia itu mempunyai undang-undang hak berbeda, kebebasan berpendapat yang sesuai dengan UU ITE.
So buat kalian para buzzer politik, jangan hobinya kalian goreng-goreng. Ini COVID. Ini COVID. Bukan pemilu. Pemilu sudah usai. Ini COVID. Kita melawan COVID. Saya sakit aja masih COVID. Kemarin ada fitnah. Dr. Tirta cuman pansos. Pansos gila. Saya nggak pansos. Toko saya udah 50. Event saya udah di 12 kota. Ngapain saya pansos? Saya cuman menerapkan hukum kedokteran. Sumpah dokter. Saya tidak ngegas di sini. Kita kritik dengan sopan. Saya sampai down kayak gini ngapain kalau nggak ngasih ADP ke masyarakat? Ngasih ke ADP ke rumah sakit. Saya nyuplai ADP ke UGM. Saya nyuplai ke ADP ke APD, alat perlindungan diri kemana? RSDAN Mogot, RSTNI. Saya kenal sama teman-teman dari TNI Polri. Itu semua baik-baik semua. Mereka membimbing kita itu bisa damai tanpa buzzer politik. Lawan kita buzzer politik. Tidak ada tempat di Indonesia bagi buzzer politik. Saya yakin buzzer politik kaget. Buzzer politik itu kaget. Wah, Dr. Tirta antek cebong, foto sama Pak Anies. Wah, Dr. Tirta antek kadrun, foto sama Pak Jokowi. Wah, Dr. Tirta anti Pak Mahfud, saya foto sama Pak Mahfud. Men, asal kalian tahu, mereka semua tuh mentor. Dan saya demi Allah Rasulullah, saya berani pegang janji saya. Saya nggak akan pernah sekalipun terjun ke politik. Saya ini mendukung beliau-beliau semua. Karena beliau semua tuh mentor saya. Jadi tidak ada ADP, APD. Saya tidak ada keinginan untuk politik. Jadi kalau goreng-goreng orang lain, dan kalian itu hobinya goreng-goreng buzzer politik, mungkin kalian melihat sini dan kalian ketawa-ketawa. Saya tahu ya buzzer politik itu kerjanya di mana. Saya juga punya akun media sosial 28 biji. Susanker akunnya banyak banget, hampir 52 biji. Saya itu tahu kamu kerjanya di mana. Buzzer politik, mau saya samperin. Buat buzzer politik yang nggak terima sama saya, ketemu sama saya, ayo di sini di RS10 Mas, saya udah negatif. Kita discuss sambil ngopi di sini, ayo sambil duel di sini kalau nggak percaya. Buat buzzer politik, kalian semua itu dosa atau nggak ngadu domba. Cipeng Klan, sekarang saya menghalalkan kalian. Kok menghalalkan? Saya revisi, saya menyuruh kalian semua buzzer politik untuk kita lawan. Kita sekarang tugasnya selain melawan COVID adalah melawan buzzer politik di Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Semua akun buzzer politik yang hobinya mengadu domba satu sama lain. Tenang, gak usah diviralin, report sampai akunnya hilang. Sudah aman. Ingat ya, buat buzzer-buzzer politik gak tahu diri di luar sana, kita tuh ngelawan COVID. Pak Jokowi ini pusing ngurus negara, Pak Anies ngurus Jakarta. Tugasnya kita sebagai rakyat itu jangan membenturkan mereka. Satu bos, satu sekarang ini. Saatnya kita bersatu. Pak Anies tuh ngasih base camp ke saya. Pak Jokowi menyupport saya, ngirim staf sus buat diskus ke saya, si Belva. Pak Menkes ngirim saya, Bu Kirana dan staf untuk buat edukasi. Kenapa kalian semua membenturkan masyarakat? Menkes sama Pak Jokowi, sama Pak Anies nyupport saya semua. Pak Sandiaga nyupport saya. Ya kan, teman-teman dari polisi TNI nyupport saya. Kenapa kalian hobinya membenturkan masyarakat, wahai buzzer politik? Sekarang begitu saya share fotonya, diem kalian semua. Tirta ternyata foto sama Pak Jokowi. Tirta, bingung kan kalian? Ini orang foto sama Pak Jokowi, ini orang foto sama Pak Sandiaga, ini orang foto sama Pak Anies. Lah mereka semua teman-teman saya, panutan dan dosen dan guru saya. Kalian buzzer jangan pernah menggoreng hidup orang. Bahaya dan dosa. Buzzer politik itu apa teman-teman? Buzzer politik adalah akun anonim yang hobinya membenturkan masyarakat dengan isu politik, menggunakan judul-judul yang clickbait, memframing video orang, mengekat video orang, memotong caption orang, sehingga pendukung A marah dengan pendukung B dan pendukung B marah dengan pendukung A. Yang saya capture itu adalah lockdown. Saya tidak pernah menyebut kata Pak Anies di situ. Saya mengkritik orang yang menggerakkan hashtag lockdown. Karena lockdown di Indonesia tidak pernah ada. Lockdown itu istilah yang dibuat di Wuhan. Di Indonesia itu istilahnya karantina wilayah. Karantina apapun. Dan saya tidak pernah menyebut Pak Anies di situ. Saya juga tidak pernah menyebut kata Pak Jokowi di situ. Saya selalu menyebut adalah oknum yang menyebut kata lockdown. Menyebut kata hashtag lockdown. Saya selalu menyasar orang yang hashtag.
Apa buzzer ini nyerah karena hashtagnya kalah sama Cipeng? Hah? Saya nggak bisa istirahat baru kalau kayak gini. Saya tidak ngegas. Saya di sini bercerita. Saya tidak pernah di YouTube ataupun di apapun menjelek-jelekkan tokoh politik. Karena Pak Anies, Pak Jokowi, Pak Sandiaga, Pak Mahfud, lalu Pak Doni BNPB, lalu ada Pak Lilik BNPB, lalu ada Pak Ridwan Kamil, Bu Khofifah, Bu Risma, Pak Ganjar Pranowo, itu semua panutan. Mereka leader dan pemimpin. Gitu-gitu mereka memimpin kota. Saya baru mimpin usaha dan toko. Saya ngurus toko 50 aja susah, mereka udah mimpin negara dan kota. Saya tidak pernah nyenggol mereka. Kalian buzzer politik hobinya framing orang. Nyenggol malah memframing orang. Saya kecewa di situ. Saya nggak pernah nyenggol Pak Anies dan nggak pernah nyenggol Pak Jokowi. Ini yang kadrun, yang apa buzzer kadrun marah sama saya, buzzer cebong marah sama saya. Stop penggunaan kadrun dan cebong. Omong kosong itu semua buzzer politik. Kalau kalian semua menggunakan akun anonim untuk menghujat seseorang dengan alasan politik, kalian pengecut. Politik itu sebuah adalah pekerjaan. Politikus itu kerjanya di pemerintahan. Kalian ngapain berdebat? Kita nggak dapat apa-apa dari berdebat. Saya itu sendirian di Twitter tadi ngelawan buzzer politik. Satu lawan banyak, saya nggak pernah takut. Dr. Tirta Mandira Hudi tidak pernah takut melawan buzzer politik. Dan buat teman-teman ini sampai tadi orang-orang heboh sama saya. Tirta, videomu di framing. Lah itu kan kecewa. Saya nggak pernah nyenggol Pak Anies dan Pak Jokowi ya. Saya itu kemarin ngeritik Pak Jubir ya. Dan Pak Jubirnya juga emang salah ya. Saya tidak nyenggol siapapun. Pak Menkes, Menteri Terawan, itu stafnya Bu Kirana. Itu sampai ngetes saya nih. Sampai hubungin saya ini. Untuk discuss, untuk buat namanya edukasi. Lah, sekarang staf presiden itu hubungi saya untuk edukasi. Salah saya di mana? Tidak ada. Yang salah itu buzzer politik yang framing video saya. Kenapa? Saya tidak pernah sama sekalipun ya nyenggol Pak Jokowi, apalagi nyenggol Pak Anies. Itu siapa yang framing? Report masalah semua buzzer politik. Kau kira Cipeng Klan bisa dikalahkan? Saya emang gak punya partai, tapi masa saya itu dari jalanan semua. Masa saya itu 55% di Instagram, berusia 25 tahun ke atas, dan orang jalan semua. Orang yang hobi kerja di jalan, kayak saya, ojol, ya kan, supir truk, supir mobil, supir angkot, ya kan, OB, pedagang asuhan tuh follow Dokter Tirta semua. Saya itu masanya masa real. Saya bukan mau berpolitik di sini. Saya ingin menghancurkan buzzer-buzzer politik gak guna, gak jelas kayak gini, yang hobinya framing video orang. Sampai saya ditelepon polisi, Tirta, luruskan itu videomu viral, di framing orang. Kurang ajar ini yang framing. Saya tuh tidak pernah tuh nge-cut video. Apa itu yang nge-cut video? Yang berani nge-cut video saya gak jelas itu. Kurang ajar itu semua. Saya tuh nggak pernah ngomong-ngomong ya ngehujat Pak Jokowi dan ngehujat Pak Anies. Ya kemarin saya itu diskusi sama Pak Anies, diundang ke balai kota, dikasih basecamp, ya kali dihujat. Saya diundang ke istana Pak Jokowi, brand lokal dinaikin sama Pak Jokowi, sepatunya dipakai sama Pak Jokowi, anaknya partner saya Mas Gibran, Kaisang juga nyuci tempat sama, ya kali saya hujat Pak Jokowi. Mikir bos. Masa Cipeng Klan tuh banyak banget loh bos. Asal kamu tahu loh bos, 1M follower itu real semua follower. Saya cuma mengajari kalian jadi orang tuh real sama diri sendiri. Gak usah pencitraan. Kita gak perlu takut kalau kita tuh benar. Ya, asal kalian tahu Cipeng Klan tuh ada sejak dulu coy. Sebelum saya viral, pada waktu follower saya 400.000 follower saya tuh saya raih dalam waktu 10 tahun, tau gak? Itu real semua followernya. Asal kalian tahu buzzer politik, kalian mau lawan saya susah coy, tahu gak? Mikir coy. Kalian lawan Pak Anies mungkin diem saja karena udah capek. Pak Jokowi udah capek, urusannya banyak. Saya Cipeng, Dokter Tirta, ngelawan buzzer politik siap saya. Saya garda terdepan itu yang framing itu. Saya sudah catetin semua akun yang framing video saya laporin satu-satu ke polisi. Polisi dan Polda Metro Jaya udah siap untuk menangkap semua orang yang framing video saya. Ya kan? Hati-hati itu. Ingat ya, semua orang yang berani asal kurang ajar nggak tahu kayak gitu tuh, nggak tahu diri, yang framing video untuk menyerang orang. Masa video saya bilang Tirta menyerang Pak Jokowi,
Gila ya, demi Allah Rasulullah saya nggak pernah nyerang Pak Jokowi. Tirta menyerang Pak Anies. Demi Allah Rasulullah saya nggak pernah nyerang Pak Anies. Enak aja, nih di rumah sakit nih saya marah-marah ini. Ya, saya sudah koordinasi dengan polisi tahu nggak, untuk semua akun yang framing video saya tuh, akun di Twitter tuh yang bahas saya mengenai karantina, lockdown ataupun mengenai Menkes, awas ya kamu ya, sekali kalian framing lagi saya laporin kamu ke polisi. Saya udah catat semuanya, koordinasi saya sama polisi untuk menangkap semua akun yang framing video saya. Kalian lawan orang lain, saya habis berapapun saya ladeni, asal buzzer politik ini saya sikat semua. Enak aja, buzzer politik belum tahu Cipengklan kalian ya. Cipengklan itu masanya ganas bro, maling aja 4 orang ketangkep bro sama Cipengklan. Hah? Saya aja 1 lawan 17 berani saya berantem. 1 lawan 17 berani saya. Ya kan? Ingat asal kalian tahu ya, gento bro gini bro. Hah? Anak buah Susengker 400 orang, belum sama Cipengklan 1 juta orang. Mau tawur siap kalian itu, buzzer politik gak tahu diri itu. Buzzer itu maksudnya apa buzzer? Akun-akun media sosial yang anonim, yang hobinya mengadu domba masyarakat menggunakan postingan politik dengan cara framing. Ingat ya, kalian bisa itu ya menghancurkan seseorang dari framing video, tapi kalian tidak akan bisa menghancurkan Dr. Tirta lewat video. Saya hancur, masa saya tetap bergerak. Buzzer politik itu harus kita lawan. Sekarang musuh kita, saya revisi, ada 2, COVID-19 dan buzzer politik. Buat siapapun di luar sana yang merasa dirinya ngadu domba orang menggunakan postingan politik, mau ibu-ibu, emak-emak, akun anonim, bocah, Anda berhadapan dengan Cipengklan sekarang. Cipengklan akan merazia semua akun buzzer politik, mereport akun buzzer politik supaya Indonesia damai. Indonesia damai tanpa peperangan. Musuh kedua kita COVID-19. COVID-19 kita bisa lawan asalkan Indonesia bersatu. Indonesia bisa bersatu tanpa ada buzzer politik. Besok Selasa, saya akan membantu Kemenkes untuk membuat edukasi. Saya membantu Kemenkes. Besok Rabu, saya membantu staf sus presiden. Besok Kamis, saya membantu Pak Anies Baswedan. Semua pemerintahan yang berjuang demi kebaikan akan saya bela semuanya. Mau itu Pak Anies, mau Pak Jokowi, mau itu Pak Sandiaga, mau Pak Mahfud, mau Menteri, mau DPR, siapapun yang berjuang demi brand lokal, demi kesehatan, demi masyarakat, akan tetap saya bela sampai kapanpun. Anggap saya di sini tokoh publik sus and care, saya bukan tokoh politik. Cipengklan bersatu melawan buzzer politik. Jika kalian anti buzzer politik, teriakan hashtag Indonesia damai tanpa buzzer politik. Panjang banget hashtagnya. Kita lawan buzzer politik. Ya, Cipengklan sekarang sudah luas, 1 juta orang Cipengklan follower semua. Dan dari ujung Aceh sampai Merauke ya, dari Sabang sampai Merauke, lawan kita cuma 2, buzzer politik ya. Buzzer politik, dan yang kedua COVID-19. Tidak akan ada pernah buzzer politik. Cipengklan itu adalah kesatuan komunitas yang saya buat dari sejak setahun lalu. Itu untuk mengedukasi mengenai seminar-seminar saya, hasil kreasi dan edukasi yang telah saya lakukan di kampus. Saya gini-gini sudah ngisi seminar di 600 tempat. Enak aja dibilang pansos. Buat kalian buzzer politik, kalau nggak terima, ketemu sama saya, buy one duel 1 lawan 1. Buzzer nggak jelas yang hobinya ngadu domba. Kasihan itu Pak Jokowi, kasihan Pak Anies, kasihan itu Pak Sandiaga, kasihan itu semua menteri-menteri kita. Sekarang lagi pusing mikirin COVID, malah kalian adu domba. Laknat kalian itu, kalian hidup di neraka itu. Kalian cari uang dari ngadu domba manusia, gak baik itu namanya. Lidah manusia kadang lebih seram daripada virus, benar itu. Sikat habis buzzer politik. Lampiaskan, jika kalian sekarang stay at home, di rumah aja, lawan kita buzzer politik. Semua razia di Twitter, Instagram, YouTube. Jika ada buzzer politik, report semua. Itu kegiatan kalian di rumah sekarang. Sama kayak saya. Nih, berjuang men. Lawan saya semua. Follower saya 1M. Di negara sekarang saya dikenal. Saya akan sebagai orang terdepan, garda terdepan yang melawan COVID dan juga buzzer-buzzer politik. Saya nggak mau jadi presiden lagi. Saya nggak mau nih cita-cita presiden, apalagi politik. Mendingan saya kayak gini aja, berjuang di jalanan coy. Enak aja. Teman-teman saya tuh orang jalan semua. 40% pegawai Susencare itu napi, preman, dan anak jalanan. Kaum marginal pasal 34 saya terapkan. Saya tuh pegawainya jalanan, bosnya aja jalanan. Nih lihat, tato saya ini tuh respon saya di jalan, tau gak?
terima kasih Pak Felix Show. Saya tuh mau ngilangin tato ini, tapi kok Ustadz Felix Show melarang saya ngilangin tato. Tato saya ini harusnya saya hilangin. Dokter kok tatoan. Saya tuh mau ngilangin tato dari setahun lalu. Tapi Ustadz Felix Show itu tidak melarang. Koh Tirta jangan dihilangin. Kenapa? Karena ini syiar supaya kamu bisa mengajari bahwa orang bertato aja bisa sholat. Siap Koh. Saya nggak hilangin ini. Ini bukti saya pernah hidup di jalan, coy. Ini bukti saya pernah hidup di jalan. Tato saya sebanyak ini. Saya dokter pernah hidup di jalan. Buzzer politik nggak tahu diri. Kasihan itu guru-guru kita udah berkorbankan diri. Itu di Twitter itu liar banget buzzer politik. Kaget kan Dokter Tirta melawan semuanya. Di Twitter saya melawan buzzer politik sendiri. Cuma karena apa? Lockdown dan karantina. Sekarang karantina wilayah lagi digodok. Ujung-ujungnya juga karantina. Masih berantem perkara lockdown dan karantina. Apa-apa diberantemin. Kalian tuh gak ada kerjaan apa? Lockdown, karantina, berantem. Apa-apa berantem. Apa-apa berantem. Kayak gak ada kerjaan. Simpen itu kuota kalian buat cari sesuatu yang bermanfaat. Buzzer politik. Nih lihat nih ya, ini tanda saya pernah hidup di jalan, nongkrong sama anak jalanan semua. Gak boleh dihilangin sama Kofelik karena katanya siar. Enak aja, di Twitter tuh saya ladenin sendiri. Cuma kalian buzzer ini tuh gak jelas saya. Masa sudah jelas kita itu arahnya ke karantina wilayah, malah dibahas Tirti gak konsisten, lockdown, karantina. Gak konsisten apa-apaan. Saya udah gak bisa kata-kata kotor karena dinasihatin para menteri dan dosen gak boleh kata-kata kotor. Oke, saya edukasi dengan sangat-sangat halus, ya kan? Kita tuh ujung-ujungnya karantina wilayah. Jadi kalian gak usah mendebatkan istilah lockdown, istilah karantina. Dokter Tita pro Anies, Dokter Tita pro Jokowi. Mau saya pro, bodoh amat. Yang penting demi kebaikan masyarakat. Hal sepele aja didebatin. Gak ada waktu kalian itu. Buzzer-buzzer gak jelas. Kayak gitu aja didebatin. Tokoh lain mungkin bisa seneng, saya nggak bisa diem, enak aja. Dulu pernah ada orang hate speech, saya tantang berantem di Yogyakarta, kicep ketemu, enak aja bos. Jangan jadi buzzer politik, tau nggak? Indonesia tuh udah damai, tau nggak? Kita itu ada 6 agama di sini, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Belum kepercayaan, belum suku, belum pulau, belum ras. Kita itu toleransinya tinggi, gak usah dibentur-benturin. Mana di sini semua yang pro buzzer-buzzer politik, ya kan? Saya tantang semua, satu berantem satu lawan satu. Saya pur pakai tangan kiri. Buzzer politik gak tahu diri ini. Nih ya, ini sebukti saya pernah hidup di jalan, coy. Ingat, yang larang saya ngilangin tato tuh Felix Show tuh. Ustadz Felix Show udah diskusi sama saya, janji ngopi-ngopi. Apa? Saya mau dikata-katain, nongkrongnya sama Felix Show gitu, mau dikata-katain juga. Ustadz Felix Show bilang sama saya, Dokter Tirta, gak usah dihilangin itu tatonya. Itu bisa menjadi syiar untuk mengajari ke masyarakat mengenai bahwa orang itu bisa sholat, hijrah walaupun bertato. Tuh, enak aja hujat-hujat seseorang seenaknya. Manusia gak tahu diri, buzzer politik ini. Kalian itu orang berpendidikan. Buzzer-buzzer politik ini itu orang berpendidikan. Tapi kalian menggadaikan akademis kalian demi ngadu domba manusia. Buzzer politik gak tahu diri. Enak aja. Saya tuh gak punya partai. Saya tuh bukan tokoh politik. Saya juga gak mau politik. Enak aja lu. Buzzer gak tahu diri. Duel aja lawan saya, buzzer politik. Saya pur di RS10 Mas Kartika tuh. Besok Selasa kalau buzzer ini gak tahu diri, ketemu aja sama saya sini. Selesaiin cara jalan, buzzer fucek. Kalian itu buzzer kayak gini tuh hujat orang seenaknya. Ngujat Pak Jokowi, ngujat Pak Anies, ngujat BNPB, ngujat Belva, ngujat Stafsus, ngujat Ria Ricis, ngujat Atta, ngujat Arab, semuanya aja kamu hujat. Ini teman-teman saya tuh berjuang susah tahu gak? Dihujat-hujat terus. Sikat kalian semua itu. Ingat ya, Risoclean, saya tuh pernah ngundang orang hate speech tahun 2018. Saya tantang berantem di Yogyakarta, kicep nangis-nangis di depan saya. Ya kan, itu Risoclean tuh saksinya tuh. Saya itu pernah itu nantang satu orang hate speech, saya capture nih. Satu orang, loh gak ke capture jadinya. Nih. Risoclean ini saksi nih. Orang hate speech tuh saya tantang di Yogyakarta. Enak aja. Buzzer gak jelas. Cipeng tuh beda.
Mana nih buzzer-buzzer politik? Razia kita di Twitter. Kalau kalian cinta Indonesia, bumi hanguskan buzzer politik dari Indonesia. Buzzer gak ada tahu diri. Deep clean buzzer politik di sini. Clean buzzer politik. COVID-19 dan buzzer politik harus hilang dari Indonesia. Indonesia damai. Saya ini ya, tahu gak kenapa saya gak mau nge-up mualaf saya? Saya itu tidak mau dianggap cari duit lewat mualaf. Mualaf saya tuh privasi, tahu gak? Saya emang nih, saya tuh bisa jadi loh, jadi ustadz tapi tatoan. Saya gak mau saya itu. Saya itu lebih seneng kayak gini, sharing dari cara saya sendiri jalan. Saya bukan tokoh politik, saya dokter jadi agen edukatif. Dokter fungsinya dua, preventif edukatif dan kuratif. Kuratif itu berdiri di garda depan menyembuhkan pasien. Saya di sini edukatif dan preventif, mencegah di belakang, backup untuk mencegah orang sakit. Mengobati itu kan ada dua, pengobatan dan pencegahan. Tapi sejatinya pengobatan yang bagus itu kan pencegahan. Enak aja ini buzzer politik, saya enak-enaknya ngepcer orang. Dia kan dokter, bukan dokter kok sok-sokan. Dokter ya dokter. Saya ini mengamalkan sumpah dokter yang diajarkan oleh UGM. Jadi terang di kegelapan, jadi lilin di kegelapan, berguna bagi masyarakat. Itu sumpahnya kita dokter, dan saya dididik UGM. Harusnya diisolasi itu 14 hari. Siap Babalu Cafe, nanti Japri aja saya kasih APD, ADP. Salah itu, sok AB. Enak aja buzzer politik nih. Ini nih fans ini terima kasih Cepengklan ini ngasih saya makanan 1, 2, ada yang ngasih bakso, ada yang ngasih roti, ada yang ngasih vitamin, ada yang ngasih roti, ada yang ngasih madu, ada yang ngasih gitar nih, gila nih, ini ngasih gitar nih, ada yang ngasih gitar ke saya nih, katanya supaya Dokter Tirta nggak bosen. Terima kasih Elmako Coffee. Tuh ada yang ngasih ini, yang ngasih apel. Itu Cipengklan, tahu nggak? Cipengklan tuh kompak di mana-mana. Kita tuh menjunjung tinggi kebaikan di Indonesia. Gila kau. Saya cari duit dari Susan Care. Masa ada yang fitnah Dokter Tirta bekerja di bawah perusahaan Sandiaga Uno. Loh, saya bantu Pak Sandiaga Uno nggak digaji. Ikhlas saya tuh bantu Pak Uno karena beliau membantu lokal pride. Saya membantu Pak Jokowi ikhlas nggak digaji. Saya membantu Pak Anies di Jakarta COVID-19 nggak digaji. Saya membantu Pak Mahfud juga nggak digaji. Saya sharing di seminar sama Sri Sultan nggak digaji saya itu. Saya bantu mereka bertiga tuh berempat tuh ikhlas saya. Dibentur-benturin itu. Gak haus saya, masih kuat ngomong saya. Tuh, Ustadz Felix aja bilang Dokter Tirta yang betah lawan buzzer. Saya gak betah lawan buzzer. Enak aja, buzzer-buzzer kayak gini tuh harus di bumi hanguskan. Cari duit dari mengadu domba. Ini capture nanti ya. Ya ini awas kamu tuh. Dokter-dokter nih, kasihan dokter-dokter udah berjuang digoreng ya Dokter Aisyah. Enak, haus saya, tapi saya mau ngomong terus. Saya udah sembuh ini, negatif saya itu. Saya kalau udah sembuh balik lagi saya tuh. Gak sabar saya nyabut infus. Ini mau saya cabut ini rasanya ini. Ini mau saya cabut ini. Mau saya cabut ini, rasanya ini mau saya cabut. Gatal saya tuh. Saya pengen nyamperin buzzer-buzzer. Enak aja, saya gak mau minum. Oke minum. Minum nih. Oh, enak aja buzzer gak jelas ini. Tuh ada gitar. Buzzer nih. Kita tuh saatnya bersatu. Masa ada yang ngadu domba, Dokter Tirta sekarang penjilat. Kemarin anti lockdown, sekarang karantina. Lah lockdown tuh gak ada di Indonesia, bos. Istilah lockdown tuh bahasa Inggris. Gak ada di undang-undang. Saya dari dulu tuh menolak lockdown karena lockdownnya di Wuhan tuh ekstrim. Melarang ojol sampai keluar. Ya saya membela ojol lah. Teman-teman saya kan hidup di jalan. Nah Pak Anies itu kan bukan lockdown. Pak Anies itu menerapkan pembatasan aktivitas. Ngerti? Beda tau nggak lockdown sama aktivitas? Enak aja. Saya tuh kemarin ngeritik jubir Menkes, bukan ngeritik Menkesnya. Karena kan jubirnya salah ngomong. Saya juga ngomongnya baik-baik, di framing. Dokter Tirta anti Jokowi, enak aja anti Jokowi. Saya ini timnya Susan Care dan kita itu juga menghormati presiden sekarang. Menkesnya aja, staffnya aja tuh collab sama saya hari Selasa. Nih, saya kasih tahu ya.
Hari Selasa saya collab tuh sama Menteri Kesehatan, ngirim staff untuk edukasi stop rokok dan penyebaran COVID karena paru-paru saya rusak karena rokok. Enak aja ini. Anti buzzer-buzzer politik ini. Rakyatnya nih saya kurang ajar nih buzzer-buzzer politik. Buzzer politik kalau kalian tahu ya, kita itu di jalanan, teman-teman saya itu pedulinya dulu brand lokal. Pedulinya tuh skate, pedulinya BMX. Iya dok Reza, makin tinggi makin kenceng anginnya toh. Iya dok, tapi saya nggak betah digoreng buzzer-buzzer politik. Orang saya itu mendukung Pak Jokowi, mendukung Anies, mendukung Pak JK, mendukung Pak Sandiaga, semuanya saya dukung, mah digoreng. Itu follower mending dihilangin semua aja daripada saya digoreng-goreng, nggak betah saya itu. Pusing saya ini. Hidup ojol. Mending kurang ajar ini buzzer-buzzer politik ini, nggak tahu diri semuanya. Mana nih buzzer-buzzer politik ini? Tadi di Twitter mereka tuh lucu, buzzer-buzzer politik ini lucu, goreng-goreng saya. Habis saya foto, sharing foto sama Pak Jokowi dan sharing foto sama Pak Anies, diem, kicep, di-delete satu-satu. Apa-apaan itu? Masa penakut semua, kicep itu. Saya itu nyaris mati ternyata. Tadi dokter bilang, kamu tuh nyaris mati dok gara-gara rokok. Paru-paru saya rusak karena rokok, tau gak? Bukan karena COVID, karena rokok. Kurang ajar. Habis saya sharing foto sama Pak Jokowi, sharing foto sama Pak Sandiaga, sharing foto sama Pak Anies, diem, di-delete satu-satu Twitternya. Enak aja kalian. Lawan ini semua nih. Kita akan lawan buzzer politik. Emak-emak, para emak-emak yang follow saya, ibu-ibu, emak-emak, tante-tante, jangan percaya buzzer politik. Jangan percaya info di grup WA. Pastikan dulu ke anaknya, nah ini infonya bener gak, baru disebar. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang main grup WA, ingat, jika Anda dapat info di grup WA, pesan saya dari Dr. Tirta, jangan disebar dulu. Pastikan infonya benar atau tidak, hoax atau tidak, framing atau tidak. Jangan kebakar emosi dulu. Kalau bingung tanya anaknya, baru disebar. Presiden, waduh Ria Ricis. Wah, banyak ini yang lihat. Saya udah minum obat semuanya. Tuh, gak ada istirahat. Selama buzzer politik gak istirahat. Nih, saya udah sembuh nih. Sembuh saya ini. Saya mau keluar gak boleh, gara-gara hari Minggu sekarang. Bolehnya besok atau Selasa. Ini karena saya kayak gini, besok saya cabut dari rumah sakit. Saya itu cuma kena rokok. Jadi saya tuh kena bronkitis kronis. Paru-paru saya tuh kotor banget di sebelah kiri. Ternyata jantung saya membesar. Umur 28 tahun paru-paru saya kotor banget. Ini pelajaran berharga buat kalian semua. Stop rokok. Stop rokok teman-teman. Cipeng 2020 lawan buzzer politik dan COVID. Stop rokok. Stop rokok saya. Jadi sekarang saya malah membantu Menkes untuk campaign stop rokok. Saya nggak boleh misuh-misuh karena sekarang saya bantuin Menkes untuk stop rokok. Nggak boleh, dilarang. Nggak boleh ngegas. Mak-mak. Oh ya dokter Raisa mak-mak. Maksudnya ya mak-mak juga sih. Wah, halo Mas Belva. Ini lihat nih, Mas Belva ini CEO Ruang Guru. Saya cerita ini. Mas Belva tuh CEO Ruang Guru. Lulus tuh cum laude di Stanford sama Harvard. Terus orang kaya, pinter, akademis, double degree, staf sus. Masih digoreng sama buzzer politik. Ini gila nih orang-orang buzzer politik. Orang sepinter Belva itu digoreng sama buzzer. Orang sepinter Putri Tanjung bisa digoreng sama buzzer. Ini buzzer-buzzer politik ini. Kamu mau bunuh saya. Ini buzzer-buzzer politik ini gak tahu diri ini. Saya pengen mau usul ke Pak Presiden. Ini Pak Presiden Jokowi. Kita tuh sekarang harus membuat namanya polisi buzzer, bro. Prof. Dok Allah, Pak. Jadi Pak Jokowi, kita sekarang harus razia itu yang saya PPOK, Dokter Nadia, saya sudah PPOK. Saya PPOK, ya Allah, parah kan? Jadi ini asal buat teman-teman semua ini. Kasihan itu Putri Tanjung, Belva,
itu dihujat buzzer politik itu, netizen kemarin Ria Ricis yang dihujat. Ini buzzer nggak tahu diri semua, ini nggak betah saya kayak gini. Covid, buzzer dan rokok itu lawan saya sekarang. Saya nggak bisa ngegas. Sekarang saya bantuin menteri-menteri. Saya nggak pernah digaji, tapi saya bantuin menteri kelas, nggak mau digaji. Ternyata saya nyaris mati gara-gara rokok. Saya gejala, nanti saya ceritain ya di feed ya. Saya mau ngepost nanti, saya tuh hancur paru-parunya gara-gara rokok. Jadi itu saya teman-teman. Buat teman-teman semua yang melihat ini semua, stop rokok. Mati nanti kalian kayak saya. Ini saya ke rumah sakit nih gara-gara rokok ternyata. Buzzer goblok atau diri buzzer politik. Kalian itu memalukan masyarakat. Saya gak mau jadi menkes. Capek saya ngelawan buzzer. Mending saya jadi jalanan aja, jadi dokter. Stop rokok. Gak mau saya ngerokok lagi. Mati saya gara-gara ini. Masa saya dituduh buzzer politik, ngehujat Pak Anies. Enak aja. Semua tuh di Twitter tuh, lihat tuh Twitter. Saya ngelawan tuh 80 buzzer sendirian. Cipenglan mana suaranya? Di Twitter lawan tuh. Enak aja. Perkara lockdown sama karantina aja jadi masalah. Siapa yang hujat junjunganmu? Gak ada. Saya tuh demi Allah ya, tidak pernah hujat Pak Anies seumur hidup. Saya juga gak pernah hujat Pak Jokowi. Saya juga gak pernah hujat siapa itu Pak Sandiaga. Mereka bertiga itu teman-teman dan panutan saya semua. Siapa itu buzzer goblok gak tahu diri itu. Tuh Dokter Raisa udah pernah been dead don't dead. Jadi pernah itu namanya apa? Kena buzzer. Enak aja Bu Haji lah.